Yo, halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi Part ke-18. Oke lah, nggak usah lama-lama. Buat kalian semua yang belum subrek, silahkan di subrek terlebih dahulu. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke, kita masuk ke dalam alur ceritanya, melanjutkan part yang kemarin, di mana para tawanan klan spesial pastoral berhasil bebas dan melarikan diri dari kurungan klan tersebut. Lalu Shin pun berpindah ke suatu malam yang damai di desa Xuanhuang. Di malam itu, Tianxing yang gabut sedang mencoba ngisi kegabutannya dengan mengunjungi pavilion. Sambil mencari-cari naskah yang ingin ia pelajari, Tianxing menemukan sebuah naskah buku tentang dasar-dasar jimat, dan di dalamnya berisi tata cara penggunaan serta pantangan dari kebanyakan jimat yang dicantumkan di dalamnya. Tianxing membuka buku naskah itu, kemudian melihat beberapa gambar contoh bentuk dan jenis-jenis jimat. Jimat api dan sejenisnya adalah jimat tipe serangan dan sangat kuat. Namun jimat yang ingin Tianxing buat kali ini adalah semacam jimat identifikasi yang bisa mendukung kinerja dari kartu Skyscript melalui jaring bintang sebagai dasarnya. Buku itu menjelaskan untuk refining jimat yang berisi identitas pribadi tidaklah sulit. Jimat itu dapat berubah menyesuaikan dengan orang yang menggunakannya, serta dapat memenuhi persyaratan satu kartu per penduduk desa. Tetapi dalam melakukan refine pada kartu Skyscript, ada beberapa syarat yang harus sesuai. Yang pertama adalah bahan. Bahan biasa untuk pembuatan Skyscript pasti tidak mungkin, karena dengan bahan normal, bahan itu tidak mampu menahan kekuatan jimatnya. Buku itu menyarankan untuk melakukan refine pada tulang monster ganas, dikarenakan tulang mereka kerasnya setara dengan besi dan batu, serta tulang itu mengandung unsur spiritualis. Setelah beberapa waktu telah Tianxing lalui, Tianxing telah mengumpulkan banyak tulang-tulang monster yang dikalahkannya. Saking banyaknya, pasokan tulang monster milik Tianxing tidak terbatas jumlahnya. Setelah mengetahui bahan yang akan digunakan dalam membuat kartu Skyscript, Tianxing jadi teringat tentang suatu benda yang ia miliki untuk membuat sesuatu yang ia inginkan. Dirinya mengingat bahwa dirinya memiliki tungku Skyfire. Tungku Skyfire itu sangat cocok digunakan untuk refining tulang-tulang beast yang akan ia gunakan dalam pembuatan kartu Skyscript. Setelah Tianxing mengeluarkan tungku tadi, ada masalah baru yang sepertinya menjadi kendala Tianxing dalam pengoperasian tungku tersebut agar bisa berfungsi dengan baik. Tungku itu membutuhkan roh api yang hanya bisa menggunakan ki seseorang untuk membuat api kecil, serta hal itu akan sangat menguras ki seseorang tersebut. Namun tanpa ambil pusing, Tianxing pun segera mencoba untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kartu Skyscript. Dan setelah bahan telah terkumpul, ia akan mencoba melakukan refining pada jimat itu. Tianxing pun kembali ke kediamannya setelah ia pergi mengunjungi pavilion tadi. Di tempatnya, Tianxing bertemu dengan Cao Zeng yang sudah menanti kedatangan Tianxing. Melihat Cao yang ada di ruangannya, Tianxing pun memerintahkan Cao untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang sudah Tianxing catat di sebuah kertas kecil. Tianxing menghimbau agar Cao mendapatkan bahan-bahan seperti tulang dan darah hewan dengan kondisi masih segar. Mendengar perintah yang diberikan Tianxing kepadanya, Cao pun sepertinya mengetahui ada beberapa bahan segar yang Tianxing minta di dapur.
dan Cao pun segera mengambil bahan-bahan tersebut untuk diberikan kepada Tianxing. Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan Tianxing terkumpul, Tianxing pun segera melakukan refining menggunakan bahan tadi ke dalam tungku. Setelah bahan sudah masuk ke dalam tungku, Tianxing menciptakan api melalui tangannya untuk membakar tungku itu agar tungku itu dapat memasak bahan-bahan yang telah Tianxing masukkan ke dalam tungku. Dengan proses pembakaran tungku yang lumayan menguras tenaga Tianxing, perlahan-lahan bahan-bahan tadi meleleh serta lebur secara perlahan. Ketika bahan-bahan tadi meleleh dengan sempurna, dari lubang tungku itu muncul patung kepala kerbau, dan kepala kerbau itu menuangkan cairan bahan-bahan yang telah meleleh di dalam tungku tadi menjadi sebuah kotak yang berkilau. Proses tersebut nampaknya sangat menguras tenaga Tianxing. Semakin cepat proses itu, maka semakin banyak juga ki milik Tianxing dikuras. Jika Tianxing mengoperasikan tungku itu terus-menerus, maka yang terjadi, ki dari Tianxing akan terkuras habis hingga kering dalam waktu yang singkat. Proses refining pun selesai. Tianxing bisa sedikit bernafas lega karena dirinya baru saja menyelesaikan setidaknya untuk percobaan batch pertama. Batch tadi terlihat berbentuk kotak serta memiliki lubang berbentuk garis di sisi atas kotak itu. Dengan selesainya eksperimen Tianxing, ia pun mencoba untuk membuat kartu skyscript menggunakan batch tersebut. Beberapa kartu muncul dari lubang kotak itu. Kartu-kartu itu memiliki tekstur yang tidak rapuh walaupun terbuat dari tulang, tetapi beratnya seperti besi berkualitas tinggi. Meskipun kartu itu terkesan tipis hingga bisa ditekuk, kartu itu tidak mudah dihancurkan. Nampaknya bahan dari tulang yang digunakan untuk membuat kartu-kartu itu bukanlah ide yang buruk bagi Tianxing. Setelah kartu-kartu tadi berhasil dicetak, berikutnya Tianxing akan menambahkan ukiran jimat ke dalam kartu-kartu tersebut. Cerita pun berpindah ke dalam hutan sekitar lembah desa Xuanhuang. Di situ terlihat banyak orang berlari ketakutan dan menghindari dari kejaran monster. Ketika mereka sedang berlari kabur dari kejaran monster-monster itu, salah satu orang dari rombongan mereka melihat asap dari kejauhan yang terdapat di dalam lembah. Mereka pun berlari menuju asap itu dengan harapan ada orang yang dapat menolong mereka di sana. Tak berserang lama, prajurit yang sedang berjaga di menara pun melihat dari kejauhan ada orang yang berlari menuju desa Xuanhuang dan segera memberitahu apa yang ia lihat kepada Dahu. Dahu yang kemudian melihat orang-orang itu nampak terkejut yang sepertinya orang-orang itu berlari menuju pintu gerbang lembah desanya. Orang-orang itu berlari sambil berteriak minta tolong karena mereka melihat ada sebuah desa di hadapannya. Dahu segera memerintahkan pasukannya untuk membantu dan membukakan pintu gerbang desa pada orang-orang itu serta membunyikan alarm peringatan pada pasukannya. Namun sepertinya prajurit yang berjaga di menara bersama Dahu itu melihat ada sesuatu yang mengejar orang-orang itu dari belakang. Sesuatu itu terlihat seperti bis ganas yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Lonceng peringatan pun dibunyikan. Mendengar bunyi lonceng, para pasukan pun bergegas dan bersiap melindungi desa sembari menguji teknik yang baru mereka latih. Cao yang juga mendengar alarm itu segera memberitahu kepada Tianxing. Mendengar informasi bahwa alarm telah berbunyi dari Cao, Tianxing pun keluar dari kediamannya dan segera memeriksa apa yang terjadi di luar pagar. Di sisi menara penjaga, prajurit itu memberitahu Dahu bahwa monster yang muncul kali ini nampaknya berbeda dari monster-monster yang mereka lihat sebelumnya. Dahu pun menanggapi dengan apa yang ia lihat.
Ia melihat monster kali ini berbulu seputih salju dengan wajah garang yang membuat monster itu terlihat sulit untuk dihadapi. Dari bawah menara di dalam pagar, Tianxing yang datang untuk memeriksa keadaan di luar pagar pun bertanya kepada Dahu tentang apa yang terjadi. Dahu yang melihat Tianxing dan bertanya kepada dirinya. Dahu pun menjawab orang-orang itu berlari ke arah desa dari luar lembah. Dan kalau dilihat dari raut wajah mereka, sepertinya mereka sedang dalam masalah besar yang ditimbulkan oleh sesuatu yang mengerikan. Dahu menambahkan bahwa dirinya juga melihat serigala mengejar mereka dari luar. Dan serigala itu nampak bukan serigala pada umumnya. Setelah Dahu menjelaskan apa yang telah dirinya lihat, Tianxing pun memeriksa monster itu dari kejauhan. Monster itu ternyata adalah serigala es. Setelah mengetahui monster tersebut, Tianxing memerintahkan Dahu untuk pergi ke gerbang dan mengawal orang-orang yang lari ketakutan tadi masuk menuju desa serta memastikan agar orang-orang itu aman. Dahu yang menerima perintah pun segera menjalankannya. Dari arah belakang Tianxing, Jenderal Yang Ye beserta anak-anaknya pun tiba ke lokasi Tianxing. Mengetahui Jenderal Yang Ye beserta anak-anaknya sudah bersiaga, Tianxing memerintahkan Jenderal Yang Ye beserta pasukannya untuk menjaga tembok karena ada sejumlah besar bis yang sedang mengejar orang-orang dari luar pagar. Mendengar perintah kepala desa, Jenderal Yang Ye memerintahkan kedua anaknya supaya masing-masing memimpin pasukan untuk menjaga dua sisi tembok dan mengawal para pengungsi yang masuk ke dalam desa. Yang Ping dan Yang Erlang pun menjalankan perintah dari Jenderal Yang Ye dengan membagi dua kelompok tempur untuk bersiap menghadang serigala es serta mengamankan para pengungsi yang akan masuk ke dalam desa. Para pengungsi yang melihat bahwa dirinya akan diselamatkan, mereka merasa senang dan lega serta menghimbau para prajurit yang ada di hadapannya untuk berhati-hati menghadapi serigala es tersebut. Yang Ping dan Yang Erlang terkejut ada begitu banyak orang pengungsi yang datang dan tidak tahu mereka semua berasal dari mana. Mereka berdua menduga kalau orang-orang itu bertemu serigala es saat mencoba melarikan diri dari suatu wilayah. Orang-orang pengungsi tadi akhirnya berhasil masuk dan selamat ke desa Suan Huang. Menyadari bis ganas itu sudah hampir mendekati desa, Yang Ping memerintahkan prajuritnya untuk menyerang bis itu ketika para pengungsi sudah masuk semua ke dalam desa. Ketika para pengungsi sudah mereka amankan semuanya, ini saatnya Yang Ping dan Yang Erlang mulai menyerang serigala es di hadapannya. Dengan aba-aba yang diberikan Yang Ping dan Yang Erlang, para prajurit pun mulai menyerang serigala es. Pertempuran pun terjadi. Dengan skala upaya, semua prajurit menyerang bersama-sama. Namun pertempuran kali ini berbeda. Dengan menggunakan teknik dari hasil kultivasi mereka, para prajurit itu menyerang menggunakan kemampuan yang sudah jauh berbeda sebelumnya. Itu semua berkat Tianxing yang membimbing mereka melalui naskah teknik yang mereka pelajari di pavilion. Namun, Yang Ping dan Yang Erlang terkejut melihat ketika ada beberapa dari kawanan mereka sudah ada yang tumbang di pertempuran. Serigala es yang masih hidup itu berhenti menyerang sejenak, yang sepertinya mereka sedang melakukan sesuatu. Tianxing yang dari kejauhan mengamati serigala es itu nampak heran dengan tingkah laku serigala tersebut. Serigala tersebut terlihat memegang senjata dan mungkin serigala itu telah berevolusi serta memiliki insting pengetahuan. Tuan Huang yang berada di sisi Tianxing pun menambahkan, selain pengetahuan, pemimpin serigala es itu bisa saja mendirikan desa atau klan di kelompoknya. Ternyata dari atas pohon di hutan sekitar lembah desa
Terlihat prajurit klan spesial pastoral yang sedang mengejar tawanan yang kabur tadi sedang mengintai kondisi pertempuran yang telah terjadi di desa Suan Huang. Pengintai itu menyadari bahwa tidak ada gunanya lagi mereka mengejar tawanan mereka karena para tawanan itu berhasil selamat dan masuk ke desa Suan Huang. Salah satu pengintai itu mengatakan, sepertinya lembah ini merupakan lembah yang dicari oleh Raja Zuo. Maka dari itu, ia berencana kembali ke klan mereka dan memberitahu Raja Zuo atas kondisi desa Suan Huang saat ini. Dengan pertempuran antar desa Suan Huang melawan Serigala Es itu, klan mereka bisa mengambil keuntungan saat desa Suan Huang dalam keadaan tidak berdaya karena telah lemah setelah diserang oleh Serigala Es. Mendengar ucapan rekannya, mereka pun sepakat untuk kembali ke klan dan melaporkan situasi desa Suan Huang kepada Raja Zuo. Di saat dua orang dari klan spesial pastoral tadi pergi kembali menuju klannya, insting observasi Tianxing pun bereaksi yang membuat dirinya mengetahui keberadaan dua orang tadi. Tianxing menduga kedua orang itu sepertinya sedang mengejar para pengungsi yang kabur menuju desa Suan Huang. Di lokasi pertempurannya, Serigala Es yang diam sejenak tadi mulai menunjukkan kemampuannya. Serigala itu mengeluarkan perisai es dan menutupi dadanya, yang sepertinya kemampuan itu serigala peroleh dari evolusi setelah dunia ini tergabung. Tianxing membiarkan dua orang dari klan lain tadi yang mengintai mereka dan memilih fokus untuk melawan musuh yang ada di hadapannya sekarang. Dengan cepat, Tianxing mengeluarkan panah miliknya untuk menyerang salah satu Serigala Es. Sesuai dugaan Tianxing, panah miliknya tadi tidak bisa menembus perisai es milik serigala, karena perisai itu merupakan kemampuan awaken serigala tersebut, sehingga serangan biasa tidak akan mempan terhadapnya. Karena senjata normal tidak berpengaruh pada serigala es tersebut, dengan menggunakan kemampuannya, Tianxing mencoba meningkatkan senjata para prajurit tempur dengan jimat api yang telah ia ciptakan sebelumnya. Melihat Tianxing sedang melakukan teknik jimat, Tuan Huang nampak terkejut melihat Tianxing. Ternyata dia telah mempelajari teknik seperti itu. Mendengar ucapan Tuan Huang, Cao pun menjelaskan kepada Tuan Huang bahwa beberapa hari itu Tianxing mempelajari teknik jimat terus-menerus. Kembali ke pertempuran, Tianxing yang telah mengeluarkan begitu banyak lembaran jimat tadi, jimat itu ditempelkan pada masing-masing senjata para prajurit, yang menyebabkan senjata mereka yang telah tertempel jimat itu pun mengeluarkan api. Nampaknya senjata mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tianxing menjelaskan, jimat api yang ia tempelkan ke senjata mereka itu dapat menembus perisai es milik serigala tadi. Jadi sekarang waktunya untuk menyerang dan menunjukkan seberapa kuatnya desa Suan Huang. Dengan kekuatan senjata yang baru akibat diberi jimat oleh Tianxing, Yang Ping dan Yang Erlang pun segera melakukan serangan combo mereka. Dari kejauhan, Dahu dan Jenderal Yang Ye pun ikut turun tangan melawan Serigala Es. Tombak milik Yang Ping berhasil menembus perisai es serigala tersebut. Bahkan saking kuatnya tombak yang diberi jimat tadi, tombak mereka berhasil menembus tubuh Serigala Es. Mereka pun bekerja sama melawan serigala. Dengan kemampuan mereka masing-masing, prajurit Tianxing berhasil menebas serigala yang mereka serang. Tuan Huang yang tidak mau hanya diam saja, ikut membantu menyerang menggunakan kemampuannya. Serangan Tuan Huang pun berhasil membunuh salah satu serigala itu. Melihat serangan Tuan Huang, Tianxing pun terkejut karena Tuan Huang mengeluarkan pedang kuno dari mulutnya. Tianxing tidak menyangka ternyata selama ini Tuan Huang telah melakukan awaken teknik karakteristik Konfusianisme, yaitu Sword Stonju.
Pertempuran itu pun berlanjut. Nampaknya pertempuran kali ini didominasi oleh desa Suan Huang. Tianxing berteriak, tidak banyak dari mereka yang tersisa, dan habisi serigala es itu sekarang juga. Sambil berteriak seperti tadi, Tianxing mengeluarkan inet yin dan yang ace dan menggunakan jurus yin dan yang slash-nya untuk menyerang serigala es yang tersisa. Serangan Tianxing berhasil mencabik sebagian banyak dari serigala es itu, namun belum sempat dibunuh semuanya. Sebagian serigala itu mundur dan kabur dari pertempuran. Jenderal Yang Ye yang melihat beberapa serigala es itu kabur, dirinya berniat untuk mengejar serigala dan menghabisi mereka. Jenderal Yang Ye meminta izin kepada Tianxing untuk memimpin pasukannya guna mengejar serigala es yang kabur tadi. Namun keinginan Jenderal Yang Ye ditolak oleh Tianxing karena ini bukan waktu yang tepat untuk meninggalkan desa dan menempatkan posisi Jenderal Yang Ye ke dalam bahaya. Mendengar penjelasan Tianxing, Dahu pun nampak menambahkan bahwa yang dikatakan Tianxing adalah benar, mengingat mereka tidak tahu kemana serigala itu pergi dan mungkin saja ada lebih banyak lagi serigala es di markas mereka. Jadi menetap di desa menjadikan tindakan yang bijak dan baik. Mendengar penjelasan Tianxing dan Dahu, Jenderal Yang Ye pun setuju atas keputusan yang dibuat oleh kepala desanya. Dirasa pertempuran telah berakhir dan mereka telah menang. Tianxing pun memutuskan mengajak Tuan Huang untuk kembali ke desa dan melihat orang-orang tadi yang melarikan diri ke desa Suan Huang. Tianxing ingin mengetahui apa yang terjadi dengan orang-orang itu sehingga memutuskan kabur dan menuju ke desanya. Dan akhirnya part ke-18 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Pantengin dan tungguin part-part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Bang Kim ingetin buat kalian semua untuk pencet tombol like dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.